Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan gangguan somatofrom dan gangguan disosiatif. Anggota kelompok kami yaitu Diah Mustafidah NIM 3319013, Yulia Maulida Rohmah NIM 3319018, Mudrika Lemuna NIM 3319027, dan Kurniawan NIM 3319036. Baik, pertama kami akan memaparkan terlebih dahulu tentang gangguan somatofrom. Somatofrom adalah individu yang mengeluhkan gangguan fisik seperti sakit kepala, nyeri, mual, dan gemetar yang secara terus-menerus, tetapi dalam hal medis menyatakan negatif, dan subjek yang mengalami somatofrom ini sering ke rumah sakit untuk memastikan gejalanya. Ciri-ciri utama dari gangguan somatofrom sendiri yaitu adanya keluhan gejala fisik yang berulang disertai dengan permintaan pemeriksaan medis meskipun sudah berkali-kali terbukti hasilnya negatif, dan juga sudah dijelaskan oleh dokter bahwa tidak ditemukan kelainan fisik yang menjadi keluhannya. Seandainya jika ada gangguan fisik, maka gangguan itu tidak menjelaskan gejala distres dan preokupasi yang dikemukakan pasien. Macam-macam dari gangguan somatofrom yaitu gangguan nyeri, gangguan somatisasi, gangguan hipokondrik, gangguan konversi, dan gangguan dismorfik tubuh. Diagnosa gangguan somatofrom yang pertama yaitu gangguan somatisasi. Diagnosanya adanya banyak keluhan-keluhan fisik yang bermacam-macam, namun tidak dapat dijelaskan atas dasar adanya kelainan fisik dan berlangsung 2 tahun maupun lebih. Yang kedua yaitu gangguan hipokondrik. Diagnosanya keyakinan yang menetap adanya minimal satu penyakit fisik serius yang melandasi keluhan-keluhannya, meskipun pemeriksaan yang berulang-ulang tidak menunjukkan alasan fisik yang memadai, ataupun adanya preokupasi yang menetap kemungkinan deformitas atau perubahan bentuk penampilan fisiknya. Yang ketiga yaitu gangguan dismorfik tubuh, yaitu mengalami preokupasi tentang kecacatan penampilan padahal tidak ada yang cacat, jikapun ia merespon dari pengidap yang terlalu berlebihan. Selanjutnya yaitu gangguan konversi. Diagnosanya yaitu ketika kehilangan kendali terhadap pergerakan atau gejala sensorik. Yang kelima yaitu gangguan nyeri. Diagnosanya yaitu adanya nyeri pada satu tempat atau lebih, dan nyeri disertai penderitaan emosional dan gangguan fungsional. Selanjutnya yaitu gangguan disosiatif. Gangguan disosiatif merupakan gangguan terhadap kesadaran, memori, dan identitas. Ketidakmampuan untuk mengingat informasi yang penting, biasanya setelah kejadian traumatik, didiagnosis sebagai amnesia disosiatif. Macam-macam dari gangguan disosiatif sendiri yaitu pertama amnesia disosiatif, yang kedua fugu disosiatif, dan yang ketiga gangguan transdisosiatif. Somatofrom dan gangguan disosiatif. Yang pertama yaitu terapi gangguan somatofrom. 1. Terapi untuk gangguan somatis. Ada terapi kognitif, terapi keluarga, training asersi dan keterampilan sosial. Dan keempat yaitu hal yang dapat bermanfaat untuk membantu orang lain. Yang kedua yaitu terapi untuk hipokondriasis. Secara umum, pendekatan kognitif behavioral terbukti efektif untuk mengurangi berbagai masalah hipokondriasis. Dan yang ketiga yaitu terapi untuk rasa nyeri, yaitu penanganan yang efektif cenderung terdiri dari hal-hal berikut. Yang pertama yaitu melakukan validasi bahwa rasa nyeri memang nyata dan tidak hanya dalam pikiran pasien. Yang kedua yaitu pelatihan relaksasi.
Yang ketiga yaitu menghadiri pasien karena berperilaku yang tidak sejalan dengan rasa nyeri. Selanjutnya yaitu terapi untuk amnesia disosiatif dan fugu disosiatif. Yang pertama yaitu ada terapi kognitif. Terapi kognitif memberi manfaat spesifik untuk individu dengan gangguan trauma. Identifikasi spesifik dari penyimpangan kognitif dasar pada trauma mungkin memberikan jalan untuk mengingat riwayat hidupnya pada pasien dengan riwayat amnesia. Pasien menjadi mampu untuk memperbaiki penyimpanan kognitif, khususnya arti trauma sebelumnya. Yang kedua yaitu hipnosis. Hipnosis dapat digunakan sebagai salah satu jalan terapi amnesia disosiatif. Intervensi hipnosis dapat digunakan untuk membatasi, mengatur intensitas gejala, memfasilitasi pengendalian recall, dan menyediakan dukungan pada pasien. Yang ketiga yaitu ada terapi somatik. Selanjutnya terapi untuk gangguan identitas disosiatif. Yang pertama ada terapi psikoanalisis, yang kedua ada terapi movement desensitization dan liberalisasi. Yang ketiga yaitu terapi pemulihan kenangan. Dan yang keempat, pemberian obat-obatan psikoaktif seperti tranquilizer dan antidepresan. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.